Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, jangan lupa klik subscribe agar saudara-saudara mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kali ini apa yang akan kita bagikan? Kita akan berdiskusi tentang salah satu pasal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024, di mana di situ pemerintah akan menyediakan alat-alat kontrasepsi untuk remaja usia sekolah. Nah, tentu saja narasumber kita adalah Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Beliau adalah Sekretaris Jenderal PB PGRI. Dan jika video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Yono MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Dudung di planet mana kali ini atau di rumah? Di rumah, Prof. Alhamdulillah, dan sehat walafiat Pak Dudung nampaknya ya. Ya, Eh, alhamdulillah. Nah, gimana ini Pak Dudung mengenai peraturan pemerintah nomor 28 sebagai penjabaran Undang-Undang nomor 17 tahun 2023, yaitu Undang-Undang tentang kesehatan. Anak-anak kita ini akan bebas mendapatkan alat-alat kontrasepsi dengan alasan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Gimana Pak Dudung? Ya, terima kasih, Prof. Atas kesempatannya. Ya, kami memiliki pandangan bahwa PP dibuat oleh pemerintah atau Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan dibuat oleh pemerintah sejatinya adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, terkait dengan bagaimana negara ingin melindungi eh, rakyatnya dari berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, tetapi ada hal yang sangat-sangat mengganggu di pasal 103 ayat 4 terkait dengan poin E yang sangat banyak menimbulkan polemik, yakni kalau poin-poin A, B, C, D-nya sudah kita sepakati, tetapi di poin E ini jujur mengganggu apa namanya eh, khususnya masyarakat pendidikan, pengamat pendidikan terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja di poin apa namanya di poin E itu. Nah, kami setelah melihat, membaca berbagai pendekatan, berbagai pandangan, ini ada norma hukum, kalau menurut saya dan beberapa pengamat, norma hukum yang di pasal 103 ayat 4 poin E, ini akan menimbulkan berbagai persoalan dan berbagai tafsiran. Karena di situ penyediaan alat kontrasepsi. Berarti ada pandangan di situ, Prof. eh, Siswa diberikan alat kontrasepsi. Bisa jadi karena tidak ada penjelasan apa-apa. Sehingga kami meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk menghapus poin E itu. Sehingga tidak mengganggu karena kita membaca di berbagai literatur bahwa norma hukum ketika menimbulkan berbagai persoalan dalam sebuah kebijakan, dalam sebuah peraturan perundang-undangan, itu harus dikaji, baik secara konsep teori maupun dengan berbagai dampak yang akan terjadi turunannya. Muhammadiyah sama mengkhawatirkan, NU juga sama mengkhawatirkan, dan berbagai pandangan para akademisi mengkhawatirkan. Ini salah satu pembelajaran sebetulnya, Prof, jika akan membuat sebuah perundang-undangan, harusnya yang berkepentingan, ya organisasi profesi, kemudian para guru, terlibat di dalam mengkaji terkait dengan berbagai kebijakan yang akan digulirkan. Jadi,
melihat pasal 103 ayat 4 poin E, kami PGRI mengharap kepada pemerintah untuk menghapus poin tersebut sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra. Bahkan Wapres eh, Pak Ma'ruf Kiai Ma'ruf Amin sudah memberikan warning kepada Kementerian Kesehatan, ayo segera dikaji, undang berbagai stakeholder yang berkepentingan, termasuk MUI juga sama memohon untuk eh, PP nomor 28 2024 ini dikaji kembali. Begitu, Prof. Ya, oke. Itu memang banyak diskusi soal itu. Saya kira mungkin pemerintah itu mengkhawatirkan jangan sampai ada kecelakaan dari orang-orang di era seperti saat ini. Nah, itu mungkin asumsinya, mungkin banyak data orang-orang eh, mendapatkan kehamilan di luar nikah barangkali Pak Dudung ya itu. Dan oleh karena itu supaya tidak terjadi pemerintah memberikan alat-alat untuk mencegahnya dalam konteks kesehatan reproduksi. Nah, saya kira ini kan sama juga dengan cara itu seolah-olah Mangga, melegalkan, silahkan. ya, melegalkan adanya kebebasan, maaf ya, kebebasan hubungan seksual. Oleh karena itu saya kira solusinya tentu saja itu harus kembali kepada norma-norma pendidikan di level keluarga dan juga di sekolah dalam arti edukasi. Jangan tiba-tiba diberikan, ini loh alat, alat kontrasepsi ini sangat liberal seperti di negara-negara barat seperti Amerika. Memang orang tua sudah terbiasa di sana itu bertanya ketika anaknya keluar rumah pesta itu ditanya apakah sudah membawa alat kontrasepsi. Kalau di sini saya kira belum atau bahkan tidak bisa mengatakan seperti itu karena bertentangan dengan norma-norma ketimuran dan norma agama. Maunya kan begitu Pak Dudung ya. Gimana pertemuan-pertemuan yang besar di PGRI sudah dilakukan belum Pak Dudung menanggapi soal hal ini? Alhamdulillah PGRI eh, seminggu yang lalu mengadakan kajian diskusi publik bersama beberapa ormas. Kita mengundang Muhammadiyah, kita mengundang NU, kita mengundang Kementerian Kesehatan. Ya, Kementerian Kesehatan memberikan penjelasan pasal 103 poin E ayat 4 itu sebetulnya menurut pandangan mereka adalah itu diberikan alat kontrasepsi itu diberikan kepada para remaja yang usia belum nikah tapi sudah nikah untuk apa namanya menghindari berbagai hal. Akhirnya ya ada ayat itu, ada poin itu. Tapi bagi kami PGRI, Prof, bagi kami PGRI bukan itu. Saya sepakat tadi dengan Prof. Bagaimana kita mendorong kepada anak-anak didik kita memiliki sebuah komitmen, memiliki sebuah karakter, dan memiliki sebuah budaya, edukasi, baik di sekolah maupun di rumah, terkait bagaimana memperoleh pelayanan kesehatan diri untuk siswa dan pelajar melalui dengan pendekatan-pendekatan yang sangat anak-anak sekarang. Jadi itu yang penting bagaimana mengedukasi siswa supaya menjaga alat-alat vital yang sangat berharga dan sangat harus dijaga oleh para siswa baik remaja putra maupun remaja putri. Itu dengan cara bagaimana? Bagaimana di sekolah dilakukan berbagai sebuah konsep pendidikan terkait dengan pendidikan diri, kemudian di rumah bagaimana orang tua dilatih untuk mengedukasi kepada anak-anaknya, mengenalkan alat-alat vital yang harus dijaga, menjaga kebersihan, kesehatan. Saya pikir itu yang lebih penting, bukan menyiapkan alat kontrasepsi. Bahkan sekarang, Prof, kita prihatin, kita miris. Di supermarket-supermarket bebas mereka membeli. Bebas mereka membeli. Ya, Dan ya. tidak ditanya KTP usianya berapa. Kalau di negara-negara maju, negara-negara modern, walaupun bebas dijual, tapi mereka ketat. Tidak sembarang orang bisa membeli. Di kita, yang penting Ya, siapa yang membeli. Ini hal yang mungkin harus kita kritisi bersama sebagai
guru, sebagai pendidik, sebagai orang tua yang akhirnya kita akan menghasilkan generasi yang model up. Nah, ke depan saya pikir Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan harus bersinergi untuk membangun bagaimana menyiapkan generasi ke depan yang siap menghadapi berbagai tantangan dan tetap menjaga budaya. Think globally, ex locally. Kita nggak boleh ngikuti budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya-budaya luhur bangsa kita, ideologi kita Pancasila. Ya jangan sampai terulang BPIP suruh membuka jilbab kepada orang yang meyakini agama Islam dengan mengenakan jilbab. Ini kan sebuah persoalan. Harusnya memberikan contoh sebagai konsep toleransi, tetapi malah demi keseragaman melanggar toleransi. Gitu, Prof. Ya, ya, mungkin pasal 103 ayat 4E itu dilengkapi Pak Duduk supaya aman dari interpretasi karena undang-undang itu selalu membawa cacat bawaan yaitu multi Ya, interpretasi ya. ketika dilaksanakan dan itu mungkin apa penyediaan ditambah mungkin ya penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan resmi, pasangan sah di usia subur gitu mungkin. Artinya kalau alat kontrasepsi itu memang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang suami istri yang memiliki legalitas bahwa beliau adalah merupakan suami istri yang sah. Mungkin begitu lebih aman Pak Dudung ya. Dan memang soal seksual ini sangat sensitif dan di perguruan tinggi pun kekerasan seksual itu kan juga ada permennya Pak Dudung. Tapi Betul. diberi dulu ke masukan itu juga tidak berubah bahwa kekerasan seksual itu didefinisikan eh, jika orang melakukan tindakan yang itu menimbulkan ketidaknyamanan orang lain dalam bidang quote unquote apa seksual dalam arti memandang, melihat, menyentuh dan sebagainya. Tetapi kalau dilakukan suka sama suka itu tidak kekerasan lagi Pak Dudung. Menurut permennya itu. Nah, ini kan bertentangan dengan norma agama. Suka atau tidak suka kalau melakukan suatu hubungan seksual yang di luar apa nikah itu mestinya itu dianggap kekerasan. Nah, inilah peliknya kita di era yang sangat modern ini. Nah, kesimpulannya bagaimana, Pak Dung? Apa pertemuan PGR itu dengan sekolah belum ya, Pak Dudung? Dengan guru-guru gimana, Pak Ya, Dudung? ini dengan seluruh guru dihadiri hampir 500 guru di seluruh Indonesia, Prof. Hmm. Artinya kami bersepakat dengan teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU, teman-teman Kristen bahwa pasal 103 ayat 4E. 4 poin E itu sangat mengganggu dan sangat bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia dari sudut pandang apapun. Oh, Walaupun Kementerian Kesehatan, walaupun Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan peraturan turunan dari perundang-undangan yakni peraturan apa peraturan Menteri Kesehatan. Tetapi kami meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk pertama ya merevisi pasal 103 poin 4E terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Itu tidak titik sampai di situ, ada keterangan dan penjelasan yang lain sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra. Kenapa? Semua guru khawatir, semua orang tua khawatir, semua masyarakat khawatir terkait dengan persoalan ini. Tidak ada undang dituliskan di undang-undang saja atau di peraturan pemerintah saja. Sekarang sudah ya. seperti anak-anak bisa membeli, siapa saja bisa membeli, padahal yang harusnya membeli itu adalah berhak dan boleh membeli itu adalah mereka yang sudah menikah dan berkeluarga untuk berbagai kepentingan terkait dengan kebijakan kependudukan di Republik yang kita cintai ini. Sehingga masa depan rakyat, masa depan generasi ke depan menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan bangsa ini akan menjadi bangsa dan generasi baru yang mewujudkan Indonesia maju. Mudah-mudahan ke depan ya bisa terjadi dan terwujud generasi emas di tahun 2045. Begitu, Prof. Nah, dari yang peserta yang dari non-Muslim seperti apa kelompok-kelompok sekolah Katolik Kristen itu juga diundang dalam pembicaraan PGRI kemarin, Pak Dudung.
Iya, Prof. Ada promo hadir, kemudian dari Taman Siswa juga hadir. Jadi memberikan pandangan Taman Siswa keras, Romo Darmin juga keras terkait dengan persoalan ini. Karena akan mengkhawatirkan semua agama sepakat bahwa seks bebas, pergaulan bebas itu akan membahayakan generasi. Dan ini akan mewujudkan generasi-generasi yang saya pikir eh, generasi yang kurang beradab dan generasi yang tidak menjunjung tinggi akhlakul karimah dan karakter bangsa. Apalagi kita memiliki budaya luhur, nilai-nilai luhur ideologi Pancasila. Ayo Ya, para pendidik, ayo masyarakat kita terus bersatu padu untuk melindungi anak-anak kita, generasi kita ke depan yang akan tentunya menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. ya, oke, baiklah Pak Dudung, para pemirsa Suyanto.id, inilah diskusi kita mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan siswa-siswa usia sekolah untuk mendapatkan kebebasan membeli. Dan bahkan kalau disediakan itu artinya tidak membeli. Kalau undang-undang ini diberlakukan, akan free, gratis saya kira. Dan itu adalah akan kontraproduktif. Terima kasih Pak Dudung atas kehadirannya. Insya Allah. Sama-sama, Prof. Ya, insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.